Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fauziah, NPM 110219116, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Malaysia serta perkembangan Islam di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negeri federal yang terdiri dari 13 negara bagian, dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329,847 km persegi yang terletak di Semenanjung Malaka. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, bahasa resmi dan bahasa nasional yaitu Melayu, bahasa yang diakui yaitu bahasa Inggris. Di Malaysia ini ada berbagai macam agama, yaitu 61,8% Islam, 19,8% Buddha, 9,2% Kristen, 6,3% Hindu, 1,3% Tionghoa, 1,7% tidak diketahui, dan 0,4% lainnya. Jumlah penduduk negeri ini mencapai 30,697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Suku Melayu menjadi suku terbesar dari populasi penduduk Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Penduduknya sebagian besar, 61% terdiri dari suku Melayu pribumi, sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yaitu Muslim dari Indonesia seperti Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, dan Mandailing. Dan Muslim dari negara lain seperti India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Adapun non-Muslim berasal dari Cina dan India. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni dan bermazhab Syafi'i. Proses masuknya Islam di Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Guzarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia lebih belakang ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan ini pula, maka asal-usul masuknya Islam ke Malaysia sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zumardi Azra dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah Cina, dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka, tidak heran jika wilayah ini juga mendapat pusat pertemunya berbagai keyakinan dan agama atau yang disebut dengan a crossroad of religion yang berinteraksi secara kompleks. Adapun Islam mengamalkan cara hidup harmoni dalam kutip Islam dan kehidupan masyarakat ada 3. Yang pertama, hubungan sesama manusia. Yang kedua, hubungan sesama hewan. Yang ketiga, hubungan sesama alam semesta. Adapun juga kesenian Islam seperti seni bina terdiri dari mimbar, menara masjid, corak geometri, dan corak flora. Yang kedua, seni hat berupa kaligrafi. Yang ketiga, seni musik yaitu kompang dan gambus. Perkembangan Islam di Malaysia. Perkembangan Islam di beberapa negara di tanah Melayu mempunyai faktor-faktor tersendiri. Kepesatan perkembangan tersebut dapat dibuktikan melalui tinggalan-tinggalan sejarah yang menjadi petanda perkembangan tersebut. Az-Zumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara, termasuk di Malaysia, sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, yaitu Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali yang kini disebut dengan Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita tidak merujuk pada pernyataan Ahmad M.
bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama bisa disebut bottom up dan pola kedua bisa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dengan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Di tengah komunitas yang ini, tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan, termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam, mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. Seiring itu pula, pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penetapan kehidupan nasional. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Memasuki abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan. Dan hal itu diatur melalui sebutan departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diketuai hakim agama. Bersama dengan itu, juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini dikenal sebagai Universitas Kebangsaan Malaysia. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa, yaitu top-down, sebab penguasa atau pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68. Hampir identik dengan hukum Islam bermazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang berdasarkan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan paham mazhab Syafi'i di Malaysia. Sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peran penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan penyebarannya dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qori dan qoriah Indonesia. Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun.
juga terlihat dalam penyebaran jamaah haji yang begitu banyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan, ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Kedatangan Islam di tanah Melayu telah banyak mengubah cara hidup masyarakat sekaligus menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara ini. Walaupun negara pernah dijajah suatu ketika dahulu, agama Islam dan pendidikan mengenai tetap terlaksana di negeri ini. Demikianlah ulasan tentang sejarah perkembangan Islam dan proses masuknya Islam di Malaysia. Terima kasih.